Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi alladzina ihtadaw bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali melanjutkan kajian kita melalui online ini, masih bersama dengan kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin, sahabat syuhada rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk pada pelajaran yang ke-11. Yang sebelumnya di pelajaran yang ke-10 kita telah membahas faedah-faedah dari puasa. Maka untuk pelajaran yang ke-11 penulis memberikan judul Fi Bayani Adabis Siyam, di antara penjelasan adab berpuasa. Namun sebelumnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara perkataan ulama yang seyogyanya kita bisa jadikan sebagai bahan renungan dan agar bisa terus bersyukur kepada Allah atas dipertemukannya dengan bulan Ramadan, adalah perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau pernah mengatakan, tallahi, demi Allah, lau kila, atau idza kila li ahli al-qubur, apabila dikatakan kepada penghuni kubur, yakni orang-orang yang sudah meninggal, tamannau, berangan-anganlah kalian, bercita-citalah kalian, la tamannau yauman min Ramadan, maka pasti mereka akan berangan-angan agar bisa berada di salah satu hari dari hari-hari di bulan Ramadan. Maka dengan kehidupan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, lalu kemudian kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka hendaknya tidak kita sia-siakan. Setelah bersyukur kepada Allah, maka hendaknya kita manfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan beramal. Karena kalau kita lihat
Perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di atas, orang-orang yang sudah meninggal saja, jika disuruh untuk berangan-angan, maka mereka ingin berangan-angan berada di salah satu dari hari-hari bulan Ramadan. Satu hari saja mereka akan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Mereka akan beramal untuk Allah seikhlas-ikhlasnya. Kemudian besoknya sudah meninggal. Dan itu lebih baik bagi mereka dibandingkan seluruh umur mereka namun tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka kita yang masih hidup, renungkan ucapan dan perbandingan antara kita. Renungkan ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi di atas dan bandingkan dengan keadaan kita dan orang yang sudah meninggal. Kita masih bisa memanfaatkan bulan Ramadan untuk beribadah. Namun nanti kalau kita sudah berada di dalam tanah sana, berapapun Ramadan yang datang sudah tidak bisa lagi kita manfaatkan. Maka sekali lagi, manfaatkan waktu yang ada di bulan Ramadan ini untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pelajaran yang ke-11 ini penulis mengatakan, "I'lamu anna min adabis siyam al-muhimmati", ketahuilah sesungguhnya di antara adab-adab berpuasa yang penting adalah ayyasumal muslimu fil waqtil muhaddadi li shaumi syar'an. Hendaknya seorang muslim melaksanakan ibadah puasanya di waktu yang sudah ditentukan. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara syarat diterimanya suatu amal ibadah adalah mutaba'atur rasul, mengikuti petunjuk dan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antara bentuk mutaba'atur rasul adalah sesuai waktunya. Apabila suatu amalan yang dikerjakan dan tidak sesuai dengan waktunya, maka amalan ini tidak dianggap. Jika amalan tersebut memiliki waktu tertentu yang sudah dipastikan atau sudah ditentukan oleh syariat, kalau dilakukan di luar waktu, maka bisa jadi amalan tersebut tertolak. Misalnya, seseorang ingin menunaikan ibadah haji tapi dilakukan di bulan Rajab, ya. Walaupun dia mendatangi Ka'bah, ibadah hajinya tidak diterima oleh Allah karena ibadah haji tidak dilakukan di bulan Rajab. Demikian pula puasa Ramadan. Seseorang ingin puasa Ramadan tapi dilakukan di bulan Rabiul Awal, maka ini tidak bisa mengqadha puasa Ramadan dengan puasa Ramadannya. Kalau puasa Ramadannya harus di bulan Ramadan, adapun mengqadha boleh dilakukan di bulan manapun. Demikian pula mengeluarkan zakat fitri. Zakat fitri dikeluarkan sehari atau 2 hari atau hari di mana sholat id ditegakkan, tapi sebelum ditegakkan sholat id dikeluarkan.
Ya. Zakat fitri dikeluarkan sehari atau 2 hari atau di hari raya tapi sebelum ditegakkan sholat. Tapi kemudian ada orang yang mengeluarkannya di Rabiul Tsani misalnya, maka ini tidak bisa. Demikian pula puasa Ramadan. Ya. Awal penentuan kapan Ramadan sudah dipastikan dan sudah ditentukan caranya oleh syariat, maka hendaknya hal itu dipakai. Fala yataqaddamu alaihi wa la yata'akhkhar anhu. Oleh karena itu orang yang ingin berpuasa tidak boleh mendahului dari hari yang ditentukan dan tidak boleh pula diakhirkan. Fala yasumu qabla thubuti bidayati syahri. Maka tidak boleh seseorang berpuasa Ramadan tapi awal Ramadan belum ditentukan. Ya. Tidak boleh. Wala yasumu ba'da nihayatihi ala annahu minhu. Kemudian tidak boleh pula diakhirkan, yaitu berpuasa setelah selesainya bulan Ramadan dan menganggap hari itu masih termasuk Ramadan. Maka ini tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh terlalu awal sebelum Ramadan itu ditentukan, tidak boleh pula dilakukan setelah Ramadan itu selesai. Ya, kecuali kalau untuk apa? Mengqadha. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian melihat hilal, yakni hilal Ramadan, fasumu, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan jika kalian melihat hilal bulan Syawal, maka berhari rayalah kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tasumu hatta tarau al-hilal. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian benar-benar melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarauhu, dan janganlah kalian berhari raya sampai kalian juga melihat hilal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, rahimahumallahu taala. Kata beliau, fa fil hadisil awwal, di dalam hadis yang pertama, al-amru bisiyami inda ru'yatihi fil bidayati wal iftari inda ru'yatihi fil nihayah. Di hadis yang pertama ada perintah dari Nabi SAW supaya berpuasa ketika melihat hilal di awal bulan, dan supaya berhari raya ketika melihat hilal di akhir bulan, yakni bulan hilal Syawal. Wa makna dalika, sehingga makna dari pernyataan di atas, anna mahallas siyam, bahwa waktu puasa itu ma bainal hilalaini faqat, ya hanya antara dua hilal ini, hilal Ramadan dan hilal Syawal. Antara kedua ini waktunya, maka tidak boleh sebelum hilal Ramadan sudah puasa Ramadan, di bulan Sya'ban sudah puasa Ramadan, enggak boleh. Atau setelah kelihatan hilal Syawal, kemudian di bulan Syawal dia masih puasa Ramadan, tidak boleh. Ya. Sekali lagi, puasa Ramadan, ya, bukan mengqadha puasa Ramadan. Ya, itu dua hal yang berbeda dalam hal waktu pelaksanaan. Wa fil hadis tsani, adapun di hadis yang kedua, an-nahyu 'anis siyam qabla ru'yatil hilal, ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa sebelum melihat hilal. Ya. La tasumu hatta tarawhu, janganlah kalian berpuasa Ramadan sampai kalian melihat
hilal. Wan nahyu 'anil iftari qabla ru'yatihi. Demikian pula di hadis yang kedua Rasulullah melarang dari berhari raya sebelum melihat hilal Syawal. Wala tuftiru hatta tarauhu, dan janganlah kalian berhari raya sebelum melihat hilal itu sendiri. Wa qad jaa an-nahyu as-sarihu an taqaddumi asy-syahri bi siyamin ala niyyati annahu minhu. Dan telah datang hadis yang melarang dengan jelas dari mendahului puasa di bulan Ramadan dengan niat bahwa hal itu sudah masuk Ramadan. Li'anna dzalika ziyadatun 'ala ma syara'a Allah 'azza wa jalla. Karena kalau seperti ini berarti menambah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Jadi kalau sebelum melihat hilal Ramadan kok dia sudah berpuasa Ramadan dan dia menganggap ini sudah masuk padahal belum masuk, belum ditentukan oleh pemerintah dan sebagainya, maka berarti dia telah mendahului puasa Ramadan dengan puasa Ramadan menurut anggapan dia. Dan ini ada dalil yang jelas akan pelarangannya, ya. Dan orang yang seperti ini dia telah menambah dari apa yang telah Allah tetapkan. Faqad rawa at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan telah meriwayatkan sebuah hadis Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Majah dan juga Al-Imam Ibnu Hibban dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, la tasumu qabla Ramadan. Ya. La tasumu qabla Ramadan. Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadan benar-benar datang waktunya. Ya. Wa rawa Abu Dawud, dan telah meriwayatkan Al-Imam Abu Dawud anhu dari Abdullah bin Abbas juga, la tuqaddimu asy-syahra bi siyami yaumin wala yaumain. Kata Rasulullah, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan itu dengan puasa 1 hari ataupun 2 hari. Ya. Walihada warada an-nahyu an shaumi yaumi syak. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, telah datang sebuah larangan dari berpuasa di hari syak. Ya, berpuasa di hari syak. Dahulu sudah pernah kita sampaikan apa itu hari syak. Ya. Hari syak adalah tanggal 30 Sya'ban, hasil dari penggenapan bulan Sya'ban karena hilal tidak terlihat, baik karena mendung atau cuaca yang kurang baik. Jadi di awal penentuan Ramadan, di akhir bulan Sya'ban tanggal 29 Sya'ban itu biasanya diadakan ru'yatul hilal. Ya, waktu itu sudah mulai melihat hilal. Jika hilal itu terlihat, maka besok berpuasa. Namun jika tidak terlihat karena mungkin mendung atau alasan-alasan yang lain seperti cuaca dan sebagainya, maka digenapkanlah 30 hari. Ya, jadi besok belum puasa karena masih 30 Sya'ban. Nah, ketika hilal itu tidak kelihatan, kemudian belum ditentukan bahwasanya besok itu puasa, kemudian ada orang yang besok puasa saja. Ya, ini sudah kelihatan, sudah muncul hilal, cuman nggak kelihatan. Ya, padahal Rasulullah SAW mengkaitkan puasa itu dengan melihat hilal. Ya, bukan muncul secara prediksi, tapi melihat hilal. Kalau hilal itu tidak kelihatan karena mendung, padahal sebenarnya sudah muncul mungkin.
Ya, cuman karena mendung sehingga tidak kelihatan hilal, maka syariat menyarankan supaya menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Berarti jika sore ini melihat misalnya, karena nggak kelihatan, digenapkanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari, besok belum puasa, besoknya lagi baru puasa. Mudah dari syariat ini. Ya. Maka jika belum ditentukan, kemudian besok sudahlah puasa, maka ini namanya puasa di hari syak. Ya. Dan para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya, tapi hukumnya berkisar antara makruh, dibenci, dan haram. Ya. Dan kalau sesuai dengan hadis, ini tidak boleh. Ya, seakan-akan menunjukkan puasa itu haram. Di antaranya adalah apa yang datang dari perkataan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala an, yang mana beliau mengatakan, man shamal yawmal ladzi yashqu aw yushaqqa fi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kata para ulama, perkataan Ammar bin Yasir ini dihukumi marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau afan, setidaknya perkataan beliau ini menunjukkan akan haramnya puasa pada hari syak. Karena para sahabat tidak mungkin mengatakan sesuatu dari pendapatnya sendiri. Ya, ini keterangan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menanggapi perkataan Ammar bin Yasir di atas, bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, yakni tanggal 30 Sya'ban, padahal di situ masih diragukan apakah ya hilal kelihatan atau tidak, tapi nekat berpuasa, ya, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang haram, ya, karena tidak mungkin sahabat mengatakan dari rasulnya sendiri, ya. Dan hadis ini bisa dikatakan sebagai hadis yang apa? Marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, li'anal asla, dikarenakan hukum asal, wadh-dhahir, dan yang memang nampak, adamul hilal, belum ada hilal, ya. Jadi hilal itu nggak kelihatan di tanggal 29 Sya'ban, itu nggak kelihatan, ya. Sehingga memang harus apa? Digenapkan menjadi 30 hari, kemudian baru hari berikutnya berpuasa. Tanggal 29 itu memang pada asalnya dan nampaknya memang tidak kelihatan hilal. Fasaumu taqaddamun li Ramadan bi yaumin. Maka kalau seperti ini kemudian ada yang nekat berpuasa, berarti dia telah mendahului Ramadan dengan satu hari berpuasa. Wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu, dan Nabi telah melarang masalah ini. Jadi kalau memang enggak kelihatan, maka digenapkan Ramadan itu menjadi 30, digenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian penulis menerangkan wa usulus syariah, dan di antara pokok daripada syariat adalah adallu ala hadzal qauli minha ala ghairi, lebih dan sangat menunjukkan sekali, ya, atas tidak bolehnya hal itu daripada perkataan tadi, ya. Fa innal mashkuka fi wujubihi la yajibu fi'luhu wa la yustahab. Sesungguhnya sesuatu yang diragukan akan kewajibannya tidak diwajibkan untuk dilakukan atau sekedar disarankan, ya. Jadi kalau masih diragukan, itu enggak dilakukan malah. Bal yustahabbu tarku fi'lihi ihtiyatan, bahkan sebagai bentuk kehati-hatian ditinggalkan. Jadi kayak tadi tanggal 29 Sya'ban melihat hilal, ternyata tidak kelihatan, ya, ternyata tidak kelihatan karena mendung atau cuaca yang lain, sehingga harus digenapkan menjadi 30 hari.
Kalau ada yang berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban itu, yakni besoknya misalnya, padahal puasa Ramadan adalah wajib, tapi itu masih diragukan, maka seharusnya tidak dilakukan. Ya. Bahkan yang bagus adalah ditinggalkan, artinya tidak puasa dulu. Ya, tidak puasa dulu sebagai bentuk kehati-hatian, sehingga puasanya nanti setelah hari berikutnya. Falam tahrum usulus syariati al-ihtiyat. Sedangkan dalam masalah kehati-hatian, syariat tidak pernah melarang, ya, bahkan menganjurkan supaya seorang itu berhati-hati. Walam tujibhu bimujarradis syak. Dan semata-mata ragu-ragu itu tidak mewajibkan seseorang untuk melaksanakannya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya beliau kemudian di akhir-akhir ini menyebutkan beberapa adab dari adab-adab berpuasa. Setelah tadi beliau menyebutkan satu adab yang panjang, yaitu apa? Seorang muslim harus mengerjakan puasa sesuai waktu yang telah ditentukan. Seorang muslim harus melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Kemudian di antara adab yang lain, wa min adabis syiyam, di antara bentuk adab puasa adalah takhirus sahur. Ya. Mengakhirkan makan sahur. In lam yakhsha tulu'al fajri as-sani, jika tidak dikhawatirkan terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Liqauli Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, berdasarkan perkataan Zaid bin Thabit, semoga Allah meridhoinya, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah makan sahur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila shalah, kemudian kami berdiri untuk menunaikan ibadah salat, yakni salat subuh. Qultu, aku bertanya, ya, riwayat hadis ini bertanya, kam kana bainahuma, berapa jarak antara sahurnya Rasulullah dengan salat? Qal, kata Zaid bin Thabit, qadru 50 ayat. Ya. Sejumlah 50 ayat. 50 ayat yang dibaca dengan tidak terlalu cepat, tidak pula terlalu pelan, sedang. Itu jarak waktu Rasulullah makan sahur dengan sholat subuh. Ya. Jadi memang tidak lama dari sholat subuh, tidak lama, sebentar. Wa fi hadis Abi Dzarrin, dan pada hadis Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan makan sahur. Kata Rasulullah, la tazalu ummati bi khairin ma akharus sahur wa ajjalul futur atau fatur. Umatku akan senantiasa berada di atas kebaikan. Umatku akan senantiasa di atas kebaikan selama mereka mau mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Terkait dengan makan sahur, jemaah yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali hadis yang menerangkannya. Di antaranya adalah riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Ini disebutkan oleh para ulama bahwa ya, di dalam makanan sahur itu ada keberkahan. Ya, Rasulullah pun mengatakan demikian, apa? Ada keberkahan, karena kata as-sahur, ya, ini kalau kita belajar bahasa Arab, dan ini pentingnya belajar bahasa Arab, ada kata as-sahur dan as-suhur. Bedanya cuma sinnya di fathah sama di dhammah.
Kalau fathahnya di dhammah sehingga dibaca as-suhur, maka ini adalah aktivitas makannya. Artinya, ya, aktivitas makannya as-suhur. Tapi kalau as-sahur, sa-nya di fathah, itu artinya adalah makanan atau minuman yang dimakan di waktu sahur. Dan Rasulullah memakai kalimat apa? As-sahur. Bukan aktivitas makannya, tapi apa? Apa yang dimakan dan diminum di waktu sahur itu ada berkahnya, kata Rasulullah. Ya. Ini pentingnya belajar bahasa Arab, ya. Jadi makanan yang dimakan dan minuman yang diminum di waktu sahur itu ada manfaatnya. Tapi ini hanya dibatasi oleh mereka yang berpuasa saja. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau ada orang yang makan di waktu sahur tapi niatnya bukan untuk puasa, maka tidak ada barokah di sana. Ya seperti makan-makan biasa saja. Tapi kalau ada niatan agar besok itu untuk berpuasa, maka di sini ada keberkahan. Dalam riwayat yang lain, riwayat An-Nasa'i, Rasulullah bersabda, "Innaha barakah." Sesungguhnya makanan atau minuman di waktu sahur itu ada berkahnya. A'taakumullahu iyyaha fala tad'uh. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kalian, maka janganlah kalian tinggalkan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Dan kenapa ini berkah? Salah satunya adalah karena sahur adalah pembeda antara puasa kita dengan ahlul kitab. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Ya. Perbedaan antara puasa kita dengan ahlul kitab adalah dalam hal makan sahur. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembahasan makan sahur ini, penulis kembali menyinggung orang-orang yang memiliki kebiasaan menghabiskan malamnya dengan bergadang. Ya. Wa ba'dun nas al-yawma yasharuna ma'dhama al-lail atau mu'dhama al-lail. Sebagian manusia hari ini mereka suka begadang malam, menghabiskan malam sebagian besar malamnya itu dengan bergadang. Fa idza aradu an-nujuma wa idza aradu an-nauma, apabila mereka ingin tidur karena sudah sangat ngantuk sekali dan dari waktu sahur mungkin masih jauh, tasahharu, mereka mereka makan sahur. Wa namu, kemudian mereka tidur. Wa taraku salatal fajri, dan akibatnya mereka meninggalkan salat subuh. Fa haula'i shamu qabla waqti siyam wa taraku salatal fajri, dan orang yang seperti ini mereka berpuasa sebelum waktunya. Ya, karena masih jauh sekali dari waktu sahur, tapi karena mereka sudah ngantuk sekali karena begadang malamnya, kemudian mereka makan dan minum saja untuk sahur, kemudian mereka tidur, kemudian mereka meninggalkan sholat subuh karena belum bangun, ya. Dan mereka meninggalkan sholat subuh dan belum bangun. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa min adabis siyam, di antara adab-adab berpuasa adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Idza tahaqqaqa ghurubus syams, apabila sudah jelas tenggelamnya matahari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia ini akan selalu senantiasa di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbukanya. Ya. Sekali lagi, menyegerakan berbuka di sini ketika waktu berbuka telah datang. Adapun jika belum datang, ya tidak boleh berbuka. Kemudian yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa min adabis siyam, di antara adab-adab berpuasa adalah ayyuftira ala rutabin,
agar berbuka dengan kurma basah atau kurma muda. Fa in lam yajid fa 'ala tamrin. Kalau tidak didapati kurma yang basah, maka menggunakan kurma yang kering. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru ala rutabatin qabla ayyusalliya. Bahwasanya Rasulullah memiliki kebiasaan sebelum salat berbuka dengan rutab, ya, kurma basah atau kurma muda. Fa illam takun, apabila tidak ada, fa ala tamarat, beliau makan kurma yang kering. Fa illam takun, dan jika kurma kering juga tidak ada, hasawatin min ma, beliau meneguk dengan beberapa tegukan dari air putih. Ya, ini adalah menu berbuka yang biasa Nabi SAW lakukan, yakni makan kurma basah atau muda. Jika tidak ada, makan kurma yang kering, dan jika tidak ada, beliau minum air terlebih dahulu. Ya. Adapun kalau ada yang mengatakan berbukalah dengan yang manis-manis dahulu, maka ketahuilah ini bukan hadis Nabi SAW. Tidak akan dijumpai hadis dengan lafaz-lafaz yang seperti ini. Bahkan dalam pembahasan fikih pun tidak ada, kecuali hanya segelintir ulama yang mereka mengkiaskan, ya, makan kurma basah, kemudian kalau tidak ada kering, kalau tidak ada dengan air, mereka mengkiaskan dengan makanan-makanan yang manis. Tapi sebagian besar para ulama menyebutkan ini tidak bisa dikiaskan. Wallahu taala a'lam bissawab. Wala yanbaghi al-mubalaghatu bima yuqaddamu 'inda al-iftar min anwa'il al-at'imah wal ashribah. Dan tidak selayaknya, ya, bagi orang yang berbuka untuk berlebih-lebihan dengan apa yang telah disuguhkan dalam berbuka, ya, dari macam-macam makanan dan minuman. Jadi secukupnya saja, li'anna hadza yukhalifu sunnah, karena ini menyelisihi sunnah, wa yusghilu 'anis sholati ma'al jamaah, dan bisa menyebabkan kita tersibukkan dari salat berjamaah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, dan salawat serta salam semoga atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan sore hari ini di pelajaran yang ke-11. Mudah-mudahan di pelajaran ke-12 dan seterusnya bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lain biidznillah subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.